Imam Bukhari, nah ini kisah yang mau saya bacakan, saya sampaikan. Imam Bukhari itu nama kecilnya Muhammad bin Ismail. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Diperkirakan lahir tahun 194 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Udah lama belum? Ya, udah lama ya? Besar. Imam Bukhari sebelum beliau jadi imam itu matanya buta. Semua anak-anak main di depan rumah kecuali Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ketika dia mau keluar rumah, dia nabrak pintu, bengkaklah kepalanya. Nangis datang ke emaknya, ya, meraba-raba. Emaknya melihat itu nangis, melihat ada anak-anak kecil bermain di luar, tapi Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika mau keluar malah kesandung, kepalanya bengkak. Kalau seorang ibu melihat anak begitu nangis, pasti nangis. Akhirnya anaknya dipeluk, dia gendong, lalu dia bersandar di tembok di dalam kamar rumahnya, sembari berselawat, mendendangkan selawat kepada anaknya. Dalam berselawat itu kemudian beliau tidur. Namanya Sayyidah Fatimah tertidur. Dalam tidurnya tiba-tiba beliau dapat kehormatan bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Mimpi ketemu Nabi pasti benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Sama semua Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, tapi semua Nabi. Karena di semua Nabi itu ada nur Nabi Muhammad SAW. Nur itu tidak bisa dikelabui. Kalau ada syaitan mencoba untuk menyerupai, langsung sambar, langsung ada malaikat yang akan nyambarnya. Itulah jaminan Rasulullah, fa inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan tidak sanggup menyerupaiku. Di dalam mimpinya dia masih menangis, jadi mimpi itu masuk. Dalam mimpi itu tangisannya sama seperti dia lagi sadar. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ibunda ya Bukhari, wahai ibunda ya Bukhari, apa doamu? Kira-kira begitu. Maka dia berdoa, ya Allah, kembalikan, berikan pandangan untuk anakku. Maka Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim AS mendoakan, ya Allah, berikan dia kemampuan melihat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, sekarang anakmu sudah melihat. Tiba-tiba dia bangun, tapi bangunnya karena anaknya gini-gini mukanya, mah gitu ya. Kalau orang Solo namanya ma, jadi mainin rambut ibunya. Hitam ya gitu. Kalau orang Uzbek kayaknya bukan hitam, pirang-pirang kali ya, kayak masa yang begitu. Ibunya kaget, ini anak kenapa? Ternyata Imam Bukhari bin Ismail kecil sudah dikembalikan kemampuan melihatnya. Mungkin dulu awal lahir bisa lihat, tapi kemudian terjadi gangguan dan itu kembali lagi. Berkah sholawat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Kayak gitu ibunya wali gak? Maka ibu yang wali melahirkan anak, insya Allah jadi wali. Tapi ketika Imam Bukhari mau main, diizinin gak sama ibunya? Enggak. Apa kata ibunya? Muhammad, engkau matamu amanah, tidak boleh dipakai untuk main-main seperti bocah-bocah. Ibunya tiba-tiba jadi galak. Biasa, mama kan kalau udah begitu jadi galak ya. Matamu digunakan untuk membaca kitab Allah, membaca sunnah Rasulullah. Mulai hari ini saya akan hantarkan engkau belajar bahasa Arab kepada imam, seorang tuanku imam di kampung Bukhara. Maka belajarlah beliau. Berapa lama belajar bahasa? Cukup 6 bulan. Diantar 6 bulan beres, bahasa Arabnya langsung bagus. Langsung setelah itu diantarkan kepada Imam Al-Baikandi. Ada beberapa imam di belakangnya namanya nisbahnya Al-Baikandi. Setiap tahun dia menghafalkan Al-Quran, kemudian tahun berikut menghafalkan hadis. Selama 6-7 tahun dia belajar kitab hadis. Setahun lebih kurang dia hafal 10.000 hadis. 7 tahun kira-kira berapa? 70. Ibunya bilang, Muhammad bin Ismail, ayo kita pergi haji.
anak keduanya ada namanya Ahmad, diajak bareng. Berangkatlah mereka. Imam Bukhari tidak hanya niat pergi haji, dia niat ingin mencari hadis. Dia carilah hadis sampai kemudian ke Hira, sampai ke daerah Baghdad, sampai ke Damaskus, sampai ke Makkah, Madinah, itu dikejar semua. Salah satu hadis yang masyhur sekarang adalah innamal a'malu binniyat. Itu hadis dijemput oleh Imam Bukhari dari Uzbek. Uzbek itu ke Makkah sekitar 1000-an kilo. Beliau dulu ngaji di rumah guru atau di surau. Dulu nggak ada pesantren kayak gini, nggak ada. Ngaji ke Syahullah Halaban, ngaji ke Sa'ad, ngaji, selesai ngaji dia bilang, kata kamu ngaji di sana ya, kamu udah selesai ngaji di sini. Ketika gurunya, bukan gurunya di sini, ibunya malah, ibunya mau pulang, Imam Bukhari bilang, saya nggak mau pulang, maaf gitu, mau ngaji di Mekah. Tuh anak remaja nggak mau pulang.